gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah, salah satu dosen pada program studi manajemen informasi kesehatan di Politeknik Medika Pamekasan Sayang. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam program sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPPT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah ini diterapkan dengan metode delivery, interaction, dan assessment dalam proses pengajarannya, baik secara online maupun secara offline. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah inti pada program studi manajemen informasi kesehatan, yaitu pengantar, klasifikasi, dan kodifikasi penyakit. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktek. Pada mata kuliah ini akan diberikan materi dan diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan anatomi, fisiologi, patofisiologi, terminologi medis, dan klasifikasi kodifikasi penyakit dan tindakan medis, meliputi kodifikasi penyakit tertentu sebagai dasar untuk mencapai kompetensi audit coding. Audit coding merupakan kompetensi utama program studi manajemen informasi kesehatan, yaitu mampu mengaudit kode penyakit dan permasalahan kesehatan serta kode tindakan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Aspek penilaian pada mata kuliah ini yaitu diambil dari penugasan sebesar 25%, mid test sebesar 30%, dan final test sebesar 45%. Adapun CPMK pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan aspek anatomi fisiologi manusia. Dan kedua, mahasiswa mampu menjelaskan aspek terminologi medis. Dan ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan principle of classification, history of ICD. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis jenis-jenis sistem klasifikasi dan kodifikasi. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan introduction to the ICD-10 dan ICD-9. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis diagnosis dan tindakan medis. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan standarisasi data dalam klasifikasi dan kodifikasi penyakit. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan understanding basic coding. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan pendukung coding. Capaian pembelajaran pada modul ini yaitu yang pertama, mampu menguraikan sistem klasifikasi klinis dan kodifikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis sesuai terminologi medis mengacu pada sistem klasifikasi internasional menggunakan cara manual dan elektronik. Yang kedua, mampu melaksanakan evaluasi kelengkapan isi diagnosis dan tindakan dengan metode kuantitatif menghasilkan ketepatan pengkodean sesuai dengan sistem klasifikasi internasional yang berlaku. Yang ketiga, mampu menggunakan sistem klasifikasi penyakit untuk mendukung pengelolaan informasi kesehatan. Yang keempat, mampu berkolaborasi dengan tim dengan komunikasi efektif untuk melaksanakan seleksi pengembangan aplikasi pembiayaan pelayanan kesehatan dan client management. Yang kelima, menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dan untuk referensi pendukung yang dipakai yaitu menggunakan jurnal-jurnal terkait klasifikasi dan kodifikasi penyakit. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang dilakukan secara offline di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Pada hari ini kita masuk di pekan kedua, akan belajar tentang pengantar klasifikasi dan kodifikasi penyakit. Pembahasan konsep terminologi medis ya. Nah, sebelum kita masuk ke perkuliahan kita hari ini, kira-kira ada yang masih ingat nggak? Perkuliahan kita minggu lalu itu ngebahasnya tentang apa? Oke, silakan Tari. Jadi minggu lalu kita mempelajari tentang anatomi fisiologi manusia, di mana yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi tubuh manusia. Yang anatominya terdiri dari yang pertama ada struktur tubuh, yang kedua letak organ, yang ketiga bentuk organ. Sedangkan untuk fisiologinya yaitu yang pertama fungsi organ, proses tubuh, dan interaksi antar sistem. Contohnya misalnya pada sistem respirasi ada nasal, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan
mengingat mata kuliah minggu lalu. Nah, hari ini kita masuk ke pokok bahasan konsep terminologi medis. Capaian pembelajaran minggu ini yaitu untuk mengidentifikasi struktur dan pembentuk istilah medis. Yang kedua, untuk membedakan istilah terkait anatomi, patologi, prosedur, dan tindakan medis. Yang ketiga, mengidentifikasi root, praktik, aktif. Dan yang terakhir nanti adalah kita menganalisis istilah medis dengan contoh kasus. Ya, nanti akan dibagikan kelompok untuk menganalisis kasus istilah medis dalam terminologi medis. Oke. Atau ada yang sudah membaca yang sudah disarankan minggu lalu seperti apa terminologi medis itu? Oke, silakan. Jadi menurut saya baca, terminologi medis itu ilmu yang mempelajari istilah-istilah medis yang meliputi kayak nama penyakitnya, diagnosis penyakit, terus tindakan medis yang diberikan kepada pasien. Jadi nanti untuk terminologi medis itu berat sekali kita akan membahas tentang istilah medis. Nah, sumber rujukan untuk mata kuliah ini tidak lupa ini ada buku saya sendiri yaitu Anatomi Fisiologi Manusia. Kemudian ada juga buku tentang terminologi medis. Oke, untuk terminologi medis sendiri seperti apa yang sudah dijelaskan temannya kalian bahwa termin itu adalah istilah, logi adalah ilmu, medis itu adalah kesehatan. Ya. Jadi istilah medis adalah bahasa yang kita pakai sebagai profesi kesehatan untuk komunikasi kita antara petugas kesehatan, antara petugas yang berkecimpung langsung maupun tidak langsung di bidang pelayanan kesehatan. Itu adalah terminologi medis. Nah, seperti yang kalian sudah baca ya di tugas baca sebelumnya bahwa konsep dasar struktur istilah medis itu terdiri dari bahasa Yunani kuno yang disingkat G dan bahasa Latin yang disingkat L ya. Nah, kalau kita lihat istilah organ itu adalah berasal dari bahasa Latin, sementara istilah penyakit itu berasal dari bahasa Yunani. Ini adalah contoh bagaimana penggunaan bahasa Latin, yaitu di sini ada marrow, itu istilah dari sumsum tulang. Ini adalah istilah anatomi yang berarti adalah bahasa Latin. Sementara kalau pulmo juga ini adalah bahasa Latin, berarti paru-paru. Sementara kalau bahasa Yunani yang kita jumpai itu adalah meningitis. Ini adalah istilah penyakit untuk radang sumsum tulang. Begitu pula dengan pulmon, contohnya adalah pneumonia. Ini adalah radang paru-paru. Jadi yang digunakan di situ adalah bahasa Yunani. Kita masuk ke unsur kata pembentuk istilah medis. Bahwa di unsur kata pembentuk istilah medis itu terdiri dari unsur praktis atau biasa disebut sebagai awalan kata. Kemudian ada unsur root atau disebut sebagai kata dasar atau akar kata, dan yang terakhir itu adalah unsur suffix. Dalam peristilahan medis, unsur root ini harus ada ya. Akar kata itu harus ada. Nah, prefix bisa ada, bisa enggak. Begitu pula dengan suffix. Jadi di dalam struktur suatu istilah harus memiliki minimum satu root yang menjadi dasar atau acuan dari istilah medis. Tidak semua istilah memiliki ketiga unsur kata, tapi bisa saja di dalam istilah medis itu memiliki dua unsur root. Ya. Oke, lanjut ke analisis kata atau analisis terminologi medis. Kita bisa mulai menganalisis itu mulai dari prefix, kemudian ke root atau suffix, atau bisa juga mulai dari root dulu kita analisis. Kemudian kita pilih prefix atau ke suffix, atau bisa juga kita berangkat dari suffix duluan, kemudian ke root dan prefix. Ini adalah contoh bagaimana kita menganalisis penggunaan terminologi medis dengan kata subcutaneous. Nah, kita analisis dari arah belakang, yaitu aus-nya yaitu sebagai suffix yang berarti berkaitan dengan. Kemudian kita analisis bagian depannya itu prefix sub yang berarti di bawah, dan cutaneous sebagai root yang berarti kulit. Jadi ini artinya adalah yang berkaitan dengan bagian bawah kulit. Baik, selanjutnya kita akan memulaikan kata terminologi medis dari arah kanan ke kiri. Di sini ada kasus tentang
pertama kata mio berarti otot, kemudian kata kardia berarti jantung, dan itis atau tis berarti peradangan, yang artinya myokarditis adalah peradangan pada otot jantung, di mana mio dan kardia merupakan dasar kata atau root, kemudian itis merupakan suffix dari. Oke, bagus sekali ya, sudah paham ternyata bagaimana menguraikan analisis seperti istilah medis. Oke, kita masuk ke prefix ya, awalan kata. Jadi prefix itu adalah kata preposition atau kata depan. Ya, kemudian across kata tambahan, tidak semua istilah memiliki prefix. Namun satu istilah terkadang bisa memiliki lebih atau lebih dari satu prefix. Baik, selanjutnya kita masuk ke suffix. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak yang sudah baca sebelumnya tentang suffix itu apa? Saya jadi suffix itu biasanya berada di akhir kata. Contohnya kira-kira seperti apa? Seperti pati, Pati artinya? penyakit, Oke, baik. Ada lagi yang lain? atau logos artinya ilmu. Baik. Jadi sudah paham sekali ya bagaimana suffix itu pada umumnya terdiri dari satu atau lebih suku kata. Jadi sebagian akhir dari kalimat dari terminologi medis, yaitu adalah suffix. Selanjutnya kita masuk ke unsur kata root. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa root itu adalah kata atau dasar kata. Nah, di dalam satu kalimat terminologi medis ternyata boleh lebih dari satu root. Nah, ini ada beberapa contoh dari penggunaan root. Nah, biasanya root itu digunakan untuk bagian tubuh, part of the body atau anatomi. Itu ingat bahwa itu adalah dasar kata atau root. Nah, ini adalah beberapa contoh part dari atau anatomi tubuhnya kita. Ada yang bisa jelasin nggak? Kalau gastro itu apa? Intestinum? Trakeo? Kalau mammo? Selanjutnya kita masuk ke combining whole, yaitu huruf hidup penghubung. Jadi dalam peristilahan medis itu ada yang namanya dibutuhkan huruf penghubung, atau biasanya kita pakai di sini adalah huruf O, sehingga istilahnya itu lebih enak untuk bunyinya bahasa terminologi. Contohnya di sini ada kasus kardiologi. Kalau kita nggak menggunakan huruf penghubung O di sini, maka jadinya kardiologi. Makanya huruf penghubung yang disebut sebagai combining vowel sehingga jadi di sini adalah kardiologi. Miokardi, kardio jantung, logi itu adalah ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang jantung, mioraki, mio otot, raki itu adalah penjahitan, jadi penjahitan otot. Kapan dipakai huruf O atau huruf penghubung ini? Ketika suffixnya itu huruf mati. Penggunaan combining vowel bukan hanya menghubungkan antara root dengan suffix, tapi juga antara root dengan root. Contoh kasus di sini itu adalah gastroenterologi. Ya, ini artinya adalah gastro lambung, entar usus, logi dan ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang lambung dan usus halus. Selanjutnya kardiomiopati. Jadi kardio jantung, mio otot, pati adalah penyakit. Jadi di sini adalah penyakit tentang jantung dan otot jantung. Ya. Ini adalah beberapa contoh istilah atau penggunaan prefix. Ada A itu artinya action atau tidak ada. Kemudian kontra artinya berlawanan. Dextro, dextra kanan. Endo itu artinya di dalam. Terus epi luar. Terus hemi tengah. Hemo darah, dan atas itu ada super. Itu ada penggunaan dari prefix. Jadi prefix itu bisa menunjukkan warna, menunjukkan ruang, tempat, letak, arah, jumlah, dan besaran, bilangan, dan keadaan. Itu adalah prefix. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam analisis kasus terminologi medis ya. Tadi kalian sudah paham, saya juga sudah menjelaskan bagaimana itu penggunaan terminologi medis terdiri dari 3 unsur kata. Ada apa saja? Sekarang selanjutnya kita akan bagi kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok akan menganalisis kasus terminologi medis.
5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3. 4, 5. Oke, baik adik-adik, tadi bagaimana tugas kasusnya sudah didiskusikan? Mungkin bisa kelompok satu dulu untuk mempresentasikan kasusnya seperti apa kasusnya. Oke, silakan. Di situ ada endo positif, endo yang menjadi pelekis yang artinya bagian dalam, yang menjadi virus atau dasar katanya kardio yang berarti jantung, dan ibis yang menjadi sotik yang artinya peradangan. Berarti endokarditis adalah peradangan pada jantung. Oke, benar sekali. Bisa tepuk tangannya. Selanjutnya, oke, selanjutnya kita masuk ke kelompok 3 ya, membahas tentang hiperinsulinemia. Silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 membahas tentang hyperinsulinemia, yang dimana hyper itu berlebihan, yang dia menjadi frenetik, dan insulin itu menjadi root. Serta emia itu adalah artinya darah yang menjadi sampingnya. Jadi artinya kelebihan insulin dalam darah. Oke, bagus, betul sekali. Tepuk tangannya mana nih? Baik, mohon perhatiannya, kita masuk ke kasus yang nomor 4 ya, di kelompok 4. Silakan kelompok 4. Ya, baik, kita membahas tentang kardiotorasik. Yang seperti yang kita tahu, kardio itu berarti jantung, torak itu rongga dada, dan IC itu yang berkaitan dengan. Jadi kardiotorasik berarti yang berkaitan dengan jantung dan rongga dada. Di sini ada dua root, yaitu kardi dan torak, dan safik yaitu IC. Ya. Bagaimana kelompok yang lain? Benar? Tangan dong. Baik, untuk pertemuan hari ini saya rasa sudah cukup kalian memahami tentang terminologi medis. Namun sebelum kita akhiri, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil perkuliahan kita hari ini. Oke, silakan Novel. Baik, kesimpulan yang saya dapat untuk pembelajaran pada hari ini yaitu dari definisi terminologi tersendiri, yaitu terminologi medis adalah istilah yang digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan ataupun istilah medis yang digunakan untuk mendeskripsikan berbagai aspek tubuh manusia, penyakit ataupun tindakan dalam pengobatan. Di dalam terminologi medis ini ada berbagai unsur kata, yaitu ada root. Root itu adalah akar kata, contohnya seperti kardio yang berarti jantung, atau gastro yang berarti lambung, dan unsur yang kedua yaitu ada sufik, yaitu kata dasar, contohnya Topik akar, topik akhir kata. Oke, kesimpulan yang baik sekali dari Novel. Selanjutnya perkuliahan kita hari ini cukup. Untuk minggu depan kita masuk ke Principle Historical Classification ICD. Ya, jadi mungkin bisa bawa ICD-nya. Terus kita akan bahas bagaimana prinsip dari klasifikasi dan kualifikasi penyakit. Jadi untuk tugas selanjutnya sebelum masuk perkuliahan minggu depan, mungkin adik-adik bisa membaca dulu seperti apa sih tentang klasifikasi dan kualifikasi penyakit yang berkaitan dengan